Anita Rahmat, mahasiswi Universitas Indonesia, dibunuh secara keji oleh 3 teman gaulnya. Nyawanya punah demi lunasnya utang 2,5 juta rupiah. Tuntut nyawa dibalas nyawa. Keluarga korban yang juga kaum pendekar murka sejadi-jadinya. Dengan aparat di pengadilan sampai nyaris pecah bentrokan. Satu, menyatakan terdakwa Yohanes Martinus alias Dadu alias Martin Binti Gunawan terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Menyatakan terdakwa Mulyadi Dewi Asmana alias Acong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Aisyah alias Hitam bin Nasaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Adalah 3 pemuda bersahabat, walau bukan kerabat dekat, tapi memiliki hobi dan kesamaan sifat. Ialah Mulyadi Dewi Asmono alias Acong, Maulana Reza alias Item, dan yang terakhir Yohanes Martinus alias Dado. Entah bagaimana, malam itu, Rabu 23 Januari 2008, gelagat Dado tidak seceria biasanya. Ia terlihat muram dan lebih banyak bungkam. Beten banget luar ini. Ada apa sih emang? Gini coy, gue tuh lagi kepepet banget nih. Butuh duit banget gue buat bayar utang. Lu pada bisa bantu gak? Emang berapa utang lu? Ya 2,5 juta sih Tam. Kira-kira lu bisa bantu gue gak? Nah ya dulu. Gue gak ada. Coba tanya si Acong ada gak? Oh gue sih ya mana ada gue sebanyak itu, gue aja gak punya uang. Ya kalau buat bayarin kopi sama roti lo ya gue bisa lah. Udah, ngopi dulu. Jangan nggak bego lu. Udah slow aja dulu. Mak, kopi 1 mak. Sama roti bakar. Roti bakar. Terima kasih ya Bu. Kasih mak. Kasih mak. Sini ya. Lewat tegukan kopi hitam, Dado tiba-tiba mendapat ide untuk hutang bisa lunas dengan cara paling pintas. Gue punya ide. Tapi lu berdua pada punya nyali nggak? Wah, lu nantangin gue. Lu kayak nggak inget aja kalau gue sering banget keluar masuk penjara. Ah, rese amat lu. Emang ide lu apa sih? Lu masih inget gak sama yang namanya Anita Rahmat? Ingat gak Cong? Ingat gue. Gue kenal. Lu juga kenal kan Tam? Iya. Terus ide lu apa sekarang? Nih, dia kan punya mobil sedan tuh. Nah, kita rampas aja mobilnya. Terus kita jual, kita bagi 3. Boleh sih Dok, boleh. Tapi masalahnya gini, mendingan kalau saran gua, langsung aja kita bunuh, langsung kita habisin. Kalau kita nggak habisin nih Do ya, bayangin lu pikir, kita bakal ketahuan. Emang lu mau sekarang buat di penjara? Iya juga ya. Gimana menurut lo? Kalau gitu kita bunuh aja si Anita sekalian.
apa rencana lu? Gini, jadi nanti gue ajak dia ketemuan si Anita ya. Gue kasih tawaran dia job SPG-an. Nah, nanti tuh job SPG-an gue kasih bilangnya dari lu. Gimana, Cong? Oke, Ya kan? boleh. Nah, Terus? terus supaya dia nggak curiga, nanti gue ajak dia ke kos lu, Tem. Nah, nanti lu tinggal titip aja kunci kamar lu di atas pintu. Gimana? Iya. Nah, Boleh. selanjutnya nanti tinggal tunggu kabar dari gue aja. Oke nggak? Siap. Oke. Nah, gitu Oke, dong. siap. Nah, gitu. Ya, siap Oke, kan? siap. Siap langsung. Yuk. Nah, lanjut minum. Oke, kita habisin dulu lah sekarang. Yoi. Yuk. Siapa nih? Kok nomornya nggak dikenal? Halo? Siapa ya? Halo, Nit. Dado nih, Nit. Masih inget kan? Oh, lo Dok. Ini kenapa lo ganti nomor? Ya, kalau gue pakai nomor yang lama, nanti lo nggak mau angkat telepon gue lagi. Secara gue kan mantan. Ah, lo rese banget sih, Dok. Ya, biasa aja lagi, namanya juga udah putus kan. Kenapa nih? Tumben banget lo telepon gue. Iya, gini nih. Gue kan ada job SPG-an. Mau nggak lo? Honornya sih lumayan, 4-5 juta. Udah nih, kuota gue keburu habis. Mau nggak lo? Serius lo, Dok? Mau dong, gue mau banget, mau. Ya udah, besok ketemuan aja ya. Besok? Iya, bisa. Di mana? Di tempat biasa kan? Di halte Gardu Lenteng Agung. Di situ kan? Iya. Ya udah, besok ya. Yaudah, oke. Makasih ya, Dok. Tanpa curiga, umpan langsung dilahap Anita. Dado pun sumringah sebab semua berjalan sesuai rencana. Anita masuk perangkap dengan sukarela. Halo? Iya. Halo? Iya. Dasar hitam. Susah banget sih lu di teleponnya. Lu kenapa sih? Sensi amat lu. Iya. Ya udahlah. Denger ya. Nih, kan gue nanti sore mau jalan sama Anita. Nah, lu jangan lupa tuh taruh kunci kamar lo di atas di pintu. Nah, habis itu ntar lo sama si Acong nunggu deh tuh di mana tuh, di warung nasi, ya. Sekalian di sana ketemunya. Oh, oke. Semua tenang aja, beres kok. Iya, tapi jangan lupa lo bawa alat-alat tuh buat nanti malam. Oke, siap. Yuk. Oke, tenang aja. Sebelum. Siap, beres. Yuk. Siap. Yuk, sekarang kunci pintu coba ya. Yuk. Let's go. Sosok Dado alias Yohanes Martinus alias Martin bukanlah asing bagi Anita. Si pemuda 21 tahun sempat menjadi pacar Anita walau cuma berumur 6 bulan saja. Hubungan mereka berakhir lantaran Dado kerap meminjam uang Anita serta suka berdusta. Salah satu kebohongannya mengaku berstatus mahasiswa padahal cuma jebolan SMP saja. Sementara Anita adalah seorang primadona, mahasiswi Universitas Indonesia dan juga putri seorang pengusaha. Uniknya, sebelum pacaran dengan Dado,
Anita juga sempat berpacaran dengan sohib Dado, yakni Mulyadi alias Acong. Cerita cinta Anita dengan Acong juga kandas karena alasan serupa. Sangat tergiur dengan honoran tawaran kerja, Anita Rama tak ada curiga menyanggupi ajakan Dado untuk berjumpa. Hei, Rit. Hai, ayo tukeran. Balik bawah ya. Iya. Gue masuk ya. Menjelang petang, Anita tiba di lokasi penjemputan. Sejoli mantan kekasih bertemu, keduanya langsung kembali melaju. Selama perjalanan canggung suasananya, Dado terlihat gelisah tanpa kata-kata. Namun Anita bukannya curiga, malah justru meledeknya. Anita mengira Dado grogi karena bertemu dengan mantan pujaan hati. Habis naratan, Dok. Sampai keringetan gitu. Bisa aja lo, Nit. Iya nih, gue kepanasan banget tau nggak? Nungguin lo kelamaan banget tau nggak? Oh gitu, gue kira lo grogi ketemu sama mantan. Biasa aja kali, kan kita udah temenan, ya kan? Iya, saya juga sih yang grogi. Gila aja. Kita mau kemana nih? Terus kerjaannya dari siapa sih? Kayaknya kita ke kos dulu sebentar. Habis itu gue mau ketemuin lo sama si Acong, sama si Item. Hah? Acong? Acong mantan gue? Ya, iya. Emang kenapa nih? Lu masih ada masalah sama dia emang? Enggak ada kok. Ya udah, yang penting kerjaannya jelas ya. Ya iyalah, tenang aja lah. Udah, yang penting ikut aja dulu. Siasat Dado beristirahat di kamar kos Item alias Maulana Reza supaya Anita tidak berpikir macam-macam curiga. Sebab itulah kebiasaan mereka. Dok, kok lama banget sih? Coba tanyain dong mereka udah di mana. Nggak tahu nih. Bentar. Coba gue keluar dulu ya. Gue tanya sama ibu kos. Ya udah cepetan ya, gue udah pesan banget nih. Ya udah, bentar. Jadi gimana? Pokoknya malam ini cepat-cepat ngebunuh si Anita itu. Harus. Mana lagi si Dado, lama banget ya. Mana lagi si Dado? Cong. Dok, gimana? Si Anita udah ada belum? Iya, gimana? Pokoknya dia tuh udah di kamar kos sekarang. Nah, sekarang intinya lu berdua berangkat ke Geraha Cijantung. Ya, nanti gue jemput lu di depannya. Oke, Dok. Terus abis itu kita bakal ngapain nih? Udah, pokoknya tenang aja. Intinya sekarang lu berangkat aja, ya. Udah, nanti kita langsung hajar si Anita di jalan, ya. Udah cepetan, Cong. Oke. Biar cepet selesai. Oke, Dok. Kita duluan ya. Iya. Yuk. Gue duluan ya. Yo. Cok. Selepas petang, rencana trio Dado CS semakin mendekati waktu eksekusi. Dado membawa Anita menuju Geraha Cijantung, Jakarta Timur untuk menjemput Acong dan Item yang disebutnya habis bertemu klien. Skenario demi Anita percaya. Ini tuh jalan. Ini nyebut ini. Hah? Nyebut 2 orang ini. Oh, belum, kita masih berdua doang. Cong. Lama banget lo. Buruan masuk. Anita. Hai. Anita. Mau kemana nih kita nih? Nah, udah jalan aja dulu kita. Santai, ya. Siap. Gue jalan ya. Selama perjalanan, suasana bernuansa nostalgia antar teman. Kepada ketiga pemuda, Anita tak sekalipun menaruh curiga. Dari Geraha Cijantung, Dado mengarahkan mobil menuju jalan alternatif Cibubur ke sebuah komplek perumahan mewah.
Dado sempat menepikan mobil di sana dengan alasan ingin menghubungi keluarganya. Namun yang sebenarnya, Dado memberi perintah kepada dua temannya lewat pesan singkat untuk cepat menghabisi Anita Rahmat. Malam, Pak. Ya, selamat malam, Bapak. Ibu sedang ngapain ya? Ini teman saya lagi di depan, bentar lagi balik, saya lagi nunggu teman aja. Oh, ya. Saya pikir lagi pada ngapain. Sudah, dilanjutkan. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya, mari. Makasih, Pak. Gagal. Usaha percobaan eksekusi pertama pun batal. 3 pemuda bergajul dibekap kesal. Tunggu. Gue mau pindah ke belakang aja. Di depan gak diajak ngobrol sama sekali. Nah, ya udah selalu lah. Ya ilah, Nit. Lo amat sih hidup lo. Udah, gue mau di tengah. Udah, tengah-tengah. Dado makin kesal, ingin secepat mungkin Anita menemu ajal. Mobil dilarikan dari jalan alternatif Cibubur menuju Cilengsi, kemudian ke arah Cakung Cilincing hingga Tanjung Priuk. Saat itulah ketiganya menghabisi si mahasiswi UI. Diam lu diam. Udah mati. Lanjutin. Iketin tangannya. Siap. Cepet cong, cepetan, buruan. Iya, bentar. Udah dong, sekarang jalan. Udah sekarang. Jalan. Setelah berjam-jam mencari lokasi aman, trio sekawan akhirnya mengarah ke Cimanggis, Depok, sekitar daerah gas alam. Di lokasi yang sepi, jenazah korban langsung dicampakkan ke dalam selokan. Dok, langsung. Senin 4 Februari 2008, 1 pekan setelah jenazah korban ditemukan, ketiga tersangka pembunuh Anita ditangkap tim gabungan Polresta Depok dan Polda Metro Jaya. Dado dibekuk polisi di warung internet Gang Langgar, Kampung Sawah, Kelapa II, Depok. Sedangkan Acong dan Item, keduanya ditangkap di kamar kontrakan di Munjul, Malaka, Jakarta Timur sehari kemudian. Hasil visum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Wibisana menyimpulkan sebab Anita Rahmat meninggal dunia bahwa terhambatnya jalan napas menimbulkan mati lemas. Selasa pagi 29 Januari 2008, sekitar pukul 6,
Jenazah Anita Rahmat ditemukan Rohim tergolek di parit pinggir jalan Sumur Bandung RT 4 RW 7 di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Ditemani Amin tukang ojek, Rohim langsung lapor ke Polsek Cimanggis. Lalu pada siang hari yang sama, KTP dan SIM A milik korban Anita ditemukan oleh seorang warga bernama Solihin, adanya di depan Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cibubur yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi temuan jenazah Anita. Baru 5 hari kemudian, 3 Februari 2008, Solihin menyerahkan KTP dan SIM korban kepada Joko Sularto yang lalu mengantarnya ke alamat tertera. Ahmad Rahmat dan Nur Jaroni, orang tua Anita, langsung menerimanya. Kapolresta Depok Kombes Imam Pramukarno menjelaskan temuan KTP dan SIM korban menjadi kunci pembuka misteri kematian. Pun peran keluarga korban yang membantu penyidik memberikan petunjuk perihal teman dekat korban. Mobil sedan korban ternyata disembunyikan trio pelaku di rumah sepupu tersangka Maulana alias Item di Depok, daerah Mekarsari. Plat nomor polisi sudah diganti. Motifnya seperti apa yang saya sampaikan pendolan tadi, yaitu mengarah pada pembunuhan berencana. Diarahkan pada pasal 340 dengan ancaman kurang lebih 20 tahun. Dan karena dia berniat untuk memiliki atau mengambil kendaraan Honda Jazz tersebut, maka dijuntukan juga kepada pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Di meja hijau, kerabat keluarga korban justru tampak risau menanti kepastian 3 pemuda pembunuh sang putri divonis pidana mati. Keluarga korban tegas menuntut nyawa Anita harus pula dibayar nyawa. Sejak awal, mereka setia terus mengawal. Saat nonton pembelaan, para terdakwa tiada mampu membendung air mata. Menangis sesegukan, tiada lagi tersisa beringas yang bikin Anita tewas. Mau minta permohonan maaf, Pak, kepada keluarga korban, kepada Asabin PPKB. Saya mengaku bersalah atas kelakuan kami bertiga dalam perkara ini. Saya sangat menyesal, saya nggak tahu apa yang harus dibilang, tapi pada ini saya sangat amat menyesal, Pak. Masa depan saya hancur, saya punya keluarga di rumah, tapi karena kelakuan kami bertiga, kami harus menjalani hukuman seperti ini. Ya, saya nggak tahu harus berbuat apa. Pada ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hati saya kepada Pak Haji Ahmad dan kepada ibunda korban, supaya memaafkan apa yang sudah kami perbuat bersama-sama dalam perkara ini, Pak. Dan meminta kepada majelis hakim supaya mempertimbangkan usia kami yang masih muda, karena kami masih punya masa depan yang panjang, Pak. Dan akan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi di lain waktu, karena kami sangat menyesali apa yang telah kami perbuat. Kami mohon Pak Hakim jangan menjatuhkan pidana seperti ini kepada kami, karena kami masih ingin merasakan udara kebebasan di luar, masih ingin memiliki keluarga, kita masih ingin memiliki masa depan, Pak. Luapan emosi serta air mata terdakwa menutup sidang sesi nota pembelaan. Lantas apakah majelis hakim jatuh iba atau bergeming tak terpengaruh adanya? Tensi masa keluarga korban memecah keributan di pengadilan. Polisi sempat kerepotan saat menjauhkan ketiga terdakwa dari kepungan massa.
tentang permintaan maaf terdakwa. Ya kita maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Anak saya udah hilang, hati seorang ibu bukan menangis lagi sakit seorang ibu. Apalagi saya mengandung melahirkan, tapi ini nyangkut nyawa anak saya. Setelah ini dia minta maaf, kita maafkan tapi hukum harus benar-benar berjalan. Tapi tetap harus dihukum mati. Ya. Harus. Puncaknya pada 18 September 2008, ketika Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok, yakni Hakim Budi Prasetyo, membacakan putusan. Menyatakan terdakwa Yohanes Martinus alias Dadu alias Martin Binti Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Menyatakan terdakwa Mulyadi Dewi Asmana alias Acong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Aisyah alias Hitam bin Nasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Ketika terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, 3 bulan kemudian, 22 Desember 2008, putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 September 2008. Hukuman pidana mati untuk ketiga terdakwa. Upaya hukum terakhir, ketiga terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada 16 April 2009, amar putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi ketiga terdakwa, sehingga hukuman pidana mati menjadi ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada hakim dan jaksa, juga aparat keamanan.